sis bro, sahabat kegoleran dimanapun kalian berada. Bagaimana nih kabarnya kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kembali lagi bersama saya Mimin Centil yang always on the bed. Kali ini Mimin akan ngedongeng lagi dengan merangkum sebuah film yang berjudul The Hunger Game. Film ini dirilis tahun 2012, disutradarai oleh Jerry Ross dan dibintangi oleh Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, dan Elizabeth Banks. Film ini menceritakan tentang kehidupan di masa depan, di mana negara Amerika udah nggak ada lagi. Yang ada adalah negara bernama Panem, yang terdiri dari 12 distrik, dan dikuasai oleh pemerintahan secara diktator di kapital. Untuk menunjukkan kekuasaan kapital itulah The Hunger Game ini diadakan. Setiap tahunnya diundi tuh nama perempuan dan laki-laki dari setiap distriknya. Dan 24 remaja ini berusia 12 sampai 18 tahun. Mereka akan dilepas di arena di mana mereka harus saling membunuh. Dan hanya tersisa satu orang yang akan jadi pemenangnya. Ya udah, langsung aja pasang earphone-nya dan siapkan posisi rebahannya. Jangan lupa matikan kompor di dapur dan tutup pintu rumah bisi aya ucing asup. Selamat menonton! Film dimulai di distrik 12. Terlihat Katniss yang sedang nenangin adiknya yang bernama Prim. Prim bermimpi kalau dia bakalan terpilih di Hunger Game. Katniss pun menenangkannya dan menyuruh Prim untuk tertidur kembali. Katniss pun keluar rumah dan pergi ke hutan. Ternyata dia mau ngambil busur panah dan mulai ngeburu tuh. Nah, ada sasaran empuk tuh dia. Saat akan melepaskan panahnya, Katniss dikagetin tuh sama si Gale. Yah, kabur deh sasarannya si Katniss. Lanjut cerita, saat Katniss berada di pasar, Katniss ngeliat pin yang dinamain Mockingjay. Katniss bertanya harganya tuh ke si nenek. Si nenek bilang, ambil aja, nggak usah bayar. Gretongan dong. Scene berpindah ketika Katniss dan Prim mulai bersiap-siap tuh ke acara pemilihan. Tapi sebelum pergi, Katniss ngasih pinnya ke si Prim. Mungkin biar adiknya tesieun teuing merenya. Mereka pun mulai berkumpul tuh di acara pemilihan distrik 12. Kelihatan banget ya mukanya pada tegang. Dan mereka memakai pakaian yang sangat rapi. Saat mau daftar, Prim mulai ketakutan lagi tuh. Tapi si Katniss coba buat nenangin lagi si Prim. Mereka pun mulai berbaris untuk mendaftar. Dan acara pembukaannya pun dimulai. Nama pun diundi tuh. Ya elah, kayak mau undian hadiah aja guys. Saat undian diambil, keluar dulu tuh nama perempuan. Ternyata yang keluar nama Primrose Everdeen. Saat Prim mulai berjalan ke depan, Katniss mengejar Prim. Dan ternyata akhirnya Katniss menggantikan posisinya si Prim. Selanjutnya keluar tuh nama laki-lakinya. Dan yang terpilih adalah si Pita, anak tukang roti. Katniss dan Pita dibawa masuk ke dalam. Mereka bertemu dengan keluarganya masing-masing. Yah, kayak acara perpisahan gitu. Mereka dikasih waktu 3 menit. Tak lama, Gale pun datang buat nyemangatin si Katniss. Katniss dan Pita pun dibawa ke kapital dengan menggunakan kereta yang cepat. Saat berada di dalam kereta, Katniss melihat semua makanan yang sangat komplit. Ada bala-bala, gehu, combro, ulen, dan lain-lain. Mungkin dia baru pertama ngelihat makanan dan minuman komplit itu kali ya. Tak lama kemudian, Katniss dan Pita dikenalin tuh sama pemandu mereka. Dia bernama Haymitch. Dulunya dia pemenang Hunger Game. Dan sekarang dia jadi pelatih di distrik 12. Haymitch ngasih tahu kalau nantinya Katniss dan Pita akan dapat sponsor. Sponsor ini nantinya yang akan menyediakan semua keperluan mereka di sana. Tapi mereka harus ambil hatinya dulu sponsor tuh. Jadi nampilin yang terbaik lah pokoknya gitu.
Setibanya di Capitol, mereka dibersihin dulu. Manicure, pedicure, pokoknya nyalon dulu lah gitu. Mega rilis Kara Rasep. Tak lama kemudian, Katniss berkenalan tuh sama Cina. Cina adalah desainer Distrik 12. Dia ingin membantu Katniss. Katniss pun akan dibuatkan kostum yang keren banget, agar Distrik 12 bisa menarik perhatian para sponsor. Acara parade pun dimulai. Semua tribut nampilin kostum-kostumnya mereka. Saat Distrik 12 keluar, wow, keren, ayo senengan guys. Sponsor banyak yang menyukai kostum mereka. Presiden Snow membuka acara dengan penyambutan dan berkata, semoga nasib baik selalu berpihak padamu. Mereka pun mulai latihan tuh sebelum acaranya dimulai. Distrik 1 sampai 12 pun berkumpul di situ. Mereka ngeluarin segala keahliannya agar bisa menarik sponsor. Saat mereka makan bersama, Haymitch bilang kalau lawan berat mereka adalah Distrik 1 dan 2. Mereka melatihnya dalam akademi khusus sampai umur 18 tahun, lalu mereka menjadi sukarelawan. Tapi sayangnya mereka punya sifat arogan. Arogan bisa menjadi masalah besar buat mereka. Tapi tenang aja, Katniss kan jago memanah. Katniss berkata kalau Pita jago melempar karung ratusan pon. Saat Katniss bilang gitu, si Pita malah jadi ambak tuh. Pita merasa putus asa kalau dia nggak akan menang dalam game tersebut. Katniss jadi teringat pada saat Katniss kelaparan, Pita melempar roti tuh. Keesokan harinya, mereka pun kembali berlatih dan mulai lagi tuh ngeluarin semua keahliannya. Tiba-tiba saat Pita lagi teterekelan, Pita terjatuh. Katniss bilang, lempar pemberat itu ke sana. Mereka melihatmu seolah kamu lemah. Dan Pita pun melakukannya. Distrik lain pada ngeliatin tuh. Ternyata Pita mempunyai keahlian lain. Dia menggambar tangannya berupa pohon. Persis banget. Babak evaluasi pun dimulai. Nilai yang tinggi berarti banyak sponsornya. Jadi berikan yang terbaik dan tunjukkan segalanya pada mereka, kata si Haymitch. Mereka mulai menunggu giliran dari Distrik 1. Otomatis yang terakhir Distrik 12. Saat giliran si Katniss, Katniss memperkenalkan diri dulu nih. Dan dia mulai memanah. Tapi meleset deh. Sponsor pada ngetawain tuh. Dia ngacuhin si Katniss gitu. Saat percobaan kedua, yes, tepat sasaran. Tapi sayangnya, sponsor malah nggak ada yang lihat. Katniss yang kesel dan marah, dia memanah apel yang ada di meja sponsor. Dan kena tuh. Dia pun langsung mengatakan, nuhun, sambil ngaleos pergi. Evie ngoceh-ngoceh tuh, marah-marah sama si Katniss. Tapi berbalik sama si Haymitch. Dia menyukai pertunjukannya si Katniss. Nah, sekarang hasilnya nih. Penilaian pun diumumin. Dan akhirnya, Katniss yang mendapatkan nilai tertinggi, yaitu 11. Wow, keren! Semua tribut satu-satu diwawancara. Dan saat penampilannya si Katniss, semua orang sangat terhibur. Apalagi saat Katniss memutarkan badannya, gaunnya keluar lagi sene guys. Ayah tanya baju model gitu di Cimol. Saat giliran si Pita diwawancara, dia bilang kalau dia menyukai perempuan satu distrik sama dia. Nah loh, Katniss pun marah sama si Pita. Dia merasa kalau ucapan Pita itu membuat Katniss terlihat lemah. Tapi Haymitch bilang tuh, kalau Pita melakukan itu semua buat Katniss juga. Dan mengatakan kalau pasangan yang kasmaran di Distrik 12 itu bisa mendapatkan sponsor. Malam harinya pun Katniss meminta maaf sama si Pita atas kejadian tadi. Keesokan harinya, mereka bersiap-siap untuk memulai gamenya, yang tempatnya udah diatur sama Kapital dan ruang kontrol. Sebelum Katniss naik pesawat, Haymitch ngasih tahu kalau nanti di Cornucopia mereka meletakkan banyak peralatan di depan. Akan ada panah juga di sana, tapi jangan kau ambil. Dan si Katniss bertanya, "Why not?"
Hamish menjawab, itu pembantaian mereka. Jadi mending lari aja gitu ke tempat tinggi dan cari air. Air adalah teman barumu. Jangan keluar dari tempatmu. Dan si Katniss menjawab, nya mual. Semua tribut mulai naik pesawat dan alat pelacak pun dipasang di tangan mereka. Katniss bertemu dulu dengan Cina sebelum masuk tabung. Dia memakaikan baju tuh ke Katniss. Dan dia pun menempelkan pin Mockingjay di bajunya si Katniss. Si Cina terlihat sedih, tapi dia ngasih support buat Katniss. Dan mereka pun berpelukan. Katniss masuk tuh ke dalam tabung. Dan di mana ya? Semua tribut udah berkumpul tuh. Mereka bersiap-siap menunggu hitungan. Dari 50 dihitung mundur. Menilai atau ngitungna. Dan akhirnya saat Katniss sedang beristirahat, dia mendengar suara ledakan bom meriam. Itu pertanda kalau peserta ada yang gugur. Baru aja mulai permainannya, udah banyak banget tuh yang gugurnya. Katniss langsung cari air dan cari makanan. Dia bikin perangkap juga tuh. Saat Katniss bersembunyi di pohon tinggi, orang-orang yang gugur langsung dimunculin lewat hologram gitu. Tak lama, Katniss ngeliat distrik 1 dan 2 bersekutu. Waduh, makin kuat dong. Dan ada si Pita juga tuh di situ. Ternyata mereka mengejar si Katniss. Dan si Pita cuma dimanfaatin aja, biar si Katniss keluar dari persembunyiannya. Keesokan harinya, Katniss terus berjalan, hingga sampai ke perbatasan. Senekan menyuruh bagian kontrol untuk menutup jalan dengan memancing si Katniss buat membelok. Saat Katniss sedang beristirahat di atas pohon, dia ngeliat kebakaran hutan. Dia pun turun dan lari. Dia ditembakin juga tuh sama bola api, hingga kaki Katniss terluka. Katniss lari ke sungai dan langsung nyeburin diri. Metiis ngerennya. Tak lama timnya Picasso datang tuh. Si Katniss langsung kabur, dan tim Picasso mengejarnya. Katniss langsung naik ke atas pohon. Si Keto coba manjat, dia malah terjatuh. Tuh bisa. Tak lama, Pita pun datang dan menyuruh mereka untuk menunggu di bawah pohon. Kata Pita, Katniss pasti turun, karena dia kan perlu makan. Hamish yang ngeliat Katniss kesakitan mencoba ngobrol tuh dengan para sponsor. Malamnya Katniss dapat obat buat diolesin gitu di lukanya. Dan keesokan harinya lukanya sembuh dong. Ajaib ya. Katniss ngeliat Siru di atas pohon. Ru ngasih tahu kalau ada sarang lebah dan menyuruh si Katniss untuk jatuhin ke bawah. Tim Picasso lagi pada tidur tuh, termasuk sama si Pita. Lebah ini kalau disengat bisa berhalusinasi dan mematikan. Pokoknya bahaya deh. Saat Katniss mencoba buat motong batang kayu itu, dia terkena sengatan lebah. Tapi untungnya dia berhasil tuh jatuhin sarang lebahnya. Mereka yang ada di bawah pada berlarian, bahkan ada yang sampai tewas. Katniss mulai berhalusinasi, dan dia pun pingsan deh. Saat terbangun dari pingsan, Katniss ternyata diselamatin sama Siru. Bahkan diobatin gitu. Ternyata Katniss udah beberapa hari tuh pingsannya. Keesokan harinya, mereka nyusun rencana. Mereka mau ngehancurin persediaan makanan yang ditimbun sama timnya Picasso. Sebelum berpisah, mereka butuh sinyal katanya. Dan ya, mereka menggunakan suara burung Mockingjay. Katniss nyampe tuh ke tempat penimbunan. Timnya si Picasso kepancing sama asap yang dibakar sama Siru. Dan yang jagain di sana bocah dari distrik 3. Ternyata di sekeliling tempat penimbunan jebakan bom semua. Katniss nyoba panah tuh salah satu buah di sana. Yes, berhasil. Buah-buahnya berjatuhan ke bawah. Dan
Katniss balik lagi tuh nyariin si Rue. Ternyata Rue udah kena perangkap. Saat Katniss udah ngeluarin Rue dari perangkap itu, tiba-tiba Marvel datang dan ngelempar panah. Katniss spontan langsung manah balik tuh si Marvel. Tapi ternyata panah Marvel kena perutnya si Rue. Akhirnya Rue pun tewas. Katniss yang sangat sedih ngelihat kematian Rue hanya bisa ngerangkai bunga buat Rue. Katniss akhirnya menangis karena kehilangan Rue. Mimin jadi ikutan sedih nih guys. Karena kematian Rue, distrik 11 warganya pada ngamuk tuh. Haymitch malah ngambil kesempatan. Katanya buat ngalihin perhatian orang, kita jual percintaan Katniss dan Peeta. Dan Seneca pun setuju tuh. Perubahan pemenang ternyata boleh 2 orang, tapi harus dari distrik yang sama. Katniss langsung mencari Peeta. Ternyata Peeta bersembunyi di antara rumput dan bebatuan. Peeta terluka kakinya karena sabetan pisau. Katniss dan Peeta pun bersembunyi di goa. Dan Katniss mencium si Peeta berharap sponsor ada yang memberikan obat. Yang datang cuman air sop gitu. Lumayan lah ya daripada pisan. Tak lama kemudian ada pengumuman lagi kalau besok ada pesta makan di Cornucopia dan Capitol akan menyediakan barang-barang yang diperlukan. Katniss mau pergi tuh ke sana, tapi si Peeta malah melarangnya. Pada malam harinya saat Peeta tertidur, Katniss diam-diam pergi tuh. Saat tiba di sana, Katniss langsung berlari mengambil tas distrik 12. Tapi tiba-tiba ada yang lempar pisau. Ternyata dia Clove. Mereka pun gelut tuh di situ. Saat Katniss terpojok, datang Fresh. Dia langsung hajar Clove hingga tewas. Katniss pun berlari kembali ke gua buat ngobatin si Peeta. Dan Katniss pun dioles balik tuh sama si Peeta. Cie-cie. Keesokan harinya saat mereka terbangun, lukanya udah pada sembuh dong dua-duanya. Wow, ajaib. Saat Katniss dan Peeta berjalan ke tengah hutan, mereka nemuin Fogface sudah tewas. Dia makan buah beri beracun. Buah beri beracun pun malah dibekal tuh sama si Katniss. Saat Katniss dan Peeta lagi berjalan di malam hari, tiba-tiba mereka mendengar suara ledakan meriam. Ternyata Fresh gugur. Tak lama, Katniss dan Peeta dikejar sama si Doggy. Mereka berlari secepat mungkin. Tim kontrol malah nambahin lagi tuh dogi-doginya. Mereka berlari ke Cornucopia dan naik ke atasnya gitu. Ternyata di situ ada si Keto. Dan mereka pun gelut tuh. Saat Peeta dan Keto sedang berantem, Katniss ngambil busur panahnya. Dan kena tuh tangannya si Keto. Dia pun jatuh ke bawah digigitin sama dogi-dogi yang di sana. Katniss yang gak tega langsung manahin si Keto. Keesokan harinya pengumuman berubah lagi tuh. Pemenangnya hanya ada 1 orang. Sok tepuk atunya. Peeta menyuruh Katniss untuk nembakin panah ke si Peeta. Tapi si Katniss gak mau tuh. Katniss malah berkata, kenapa kita harus menuruti mereka? Dia pun malah ngeluarin buah beri beracun tuh. Saat mereka mau makan bareng-bareng, mereka langsung di-stopin. Dan akhirnya, Peeta dan Katniss jadi pemenang Hunger Games ke-74. Scene berpindah kalau Haymitch bilang ke Katniss untuk hati-hati. Karena dengan mereka mau makan beri racun bareng-bareng itu, bikin Capitol dikecewain. Scene berpindah diperlihatkan kalau Seneca dikurung tuh. Dan di dalamnya cuman ada buah beri beracun doang. Disuruh bunuh diri tuh dia. Scene berpindah lagi nih. Saat Katniss dan Peeta mau diwawancara, Haymitch ngasih tahu dulu tuh ke si Katniss bahwa apa yang kamu lakukan di akhir game itu berdasarkan cinta. Pokoknya saking lopenya lah gitu. Katniss dan Peeta pun dikasih penghargaan gitu sama si Presiden Snow. Si Katniss dipakein mahkota. Dan si Presiden Snow ngeliat tuh pinnya si Katniss. Dia mengatakan pin yang sangat indah.
Mereka pun pulang ke kampung halamannya. Pita bertanya tuh sama si Katniss, apa yang kita lakukan saat pulang? Dan Katniss pun menjawab, lebih baik kita lupakan semuanya. Tapi Pita berkata, aku tidak ingin melupakannya. Cinta bertepuk sebelah tangan dong ya. Di akhir film, terlihat Presiden Snow gak suka tuh ngelihat mereka menang. Film pun berakhir deh. Ending yang sangat menyenangkan. Saya, Mimin Centil, beserta jajaran tim DH Studio Cabang Cikadut mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Permios. Tangkal awi di tungangen imah. Anak cak-cak di depan cermin. Daripada bengong di imah, mending dengerin dongeng dari Mimin. Bye-bye.